Tunggu-tunggu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan masalah ilmu waris ini, di mana pada malam Rabu yang lalu kita masuki pembahasan berkaitan dengan sistem pengambilan peninggalan orang mati oleh ahli waris dengan jalan asabah, yang merupakan urutan kedua setelah diambil oleh orang-orang yang telah Allah tentukan dan ditentukan oleh Rasul kadar mereka yang dikenal dalam ilmu waris sebagai zawil furud, dan itu adalah sifatnya tauqifi dan sifatnya ijibari. Ketetapan Allah yang telah ada dengan kadar dan bagian yang telah ada juga, itu sifatnya ijbar, sifatnya pemaksaan dan tidak ada toleran. Konsekuensi bagi seorang yang beriman yang belum mampu mencerna hikmah dan belum menemukan keadilan terhadap kadar yang Allah berikan, hendaklah mengakui bahwa keterbatasan akal dan kemampuan kita untuk memahaminya. Bukan ketetapan Allah tidak adil. Ini makna teguran Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 di penghujungnya. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak mereka, wa abna'ukum, dan para anak-anak mereka. Mereka tidak tahu mana di antara mereka yang lebih besar manfaat daripada harta pengalihan itu kepada dirinya. La tadru ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Allah memvonis bapak-bapak kita andai kata meninggal anak, anak-anak kita andai kata meninggal bapak, mereka tidak tahu, tidak memahami, tidak mengerti ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Siapa di antara mereka yang lebih besar manfaatnya daripada kadar yang harus diterima oleh mereka yang ahli waris tinggal setelah pewarisnya meninggal dunia. Itu teguran yang paling segar yang harus untuk kita sirekapi sebagai seorang yang beriman. Karena di saat seorang anak perempuan yang ditinggalkan oleh pewarisnya merasa bahwa hartanya itu adalah tidak boleh diambil oleh yang bukan keturunannya dan tidak boleh jatuh kepada tangan abangnya atau abang daripada si yang meninggal dunia, apa atau paman daripada anak-anak mereka yang perempuan, yang biasa dalam istilah Aceh disebut dengan wali. Banyak, makanya problem-problem wasiat, problem-problem hibah yang mengikutkan nama hibah dalam rangka untuk menghambat orang yang punya hak asabah adalah merupakan upaya untuk hirman, upaya untuk menghentikan agar asibnya orang yang mendapat asabahnya tidak mengambil hartanya. Makanya masalah wasiat di Gedanyo bukan lagi pada tataran apa dalam konsep wasiat. Dalam konsep wasiat yang kalau kita baca dalam kitab Fathul Mu'in, begitu juga kitab dalam Nihayatul Zain,
Begitu juga dalam Al-Mizanul Kubra. Apa katanya? Wasiat sesungguhnya adalah sedekah seorang hamba yang ia bersedekah setelah ia meninggal. Maka disebutkanlah orang yang berwasiat sebenarnya orang yang paling kikir hidupnya, ia mau bersedekah setelah matinya. Namanya menunjukkan bahwa sasaran sedekahnya bukan masalah untuk diwarisi. Sedekahnya adalah untuk tempat-tempat yang bermanfaat, untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, untuk jalan-jalan yang ingin untuk kita bantu agama. Tapi kalau masih hidup takut nanti hilang wang, mungkin panjang hidup hilang atau habis duit. Maka kalau sudah meninggal, bersedekahlah. Bersedekah dengan meninggal itu wasiat kepada jalan kebaikan. Sekarang problem kita bukan yang cari-cari hilang masalah wasiat, kiban cara berjuta wasiat ke anak tu mandum dan becok li ahli waris yang lain. Nyan laulai katanya. Maka sebenarnya bukan lagi demikian. Karena dikatanya sangat-sangat kikir ingin untuk andai kata seorang yang meninggal dunia, maunya ia anaknya semua yang menguasai harta. Kalau anak perempuan. Tapi tak pernah berfikir bagaimana keadilan Allah. Si A meninggal dunia. A meninggal. Kemudian ia punya anak perempuan. Satu. Si A ini punya saudara. Si B. Ia punya ayah. Apa itu punya? Dia punya juga saudara yang lain. Si C. Kalau ini meninggal dunia, ayahnya sebagai kekuatan utama yang akan memberikan segala kebutuhan hidupnya, andai kata dia dalam kehendak Allah, keadaan miskin, mudarat, sakit, ingin kahwin, dikembalikan oleh suaminya kepada walinya, ini siapa yang bertanggung jawab dia? Kalau dalam keadaan mudarat, ayahnya kalau sudah meninggal, ayah. Ayahnya tidak ada, otomatis siapa? Kakaknya tidak ada, siapa? Otomatis ini yang Allah bebankan tanggung jawab untuk melihat anak ini yang perempuan ini. Menyai puai lah kau kah yang tanggung jawab? Kah jaga, kah bibu, kah belau bajai. Menyagalam perkahwin, kah wali. Menyai ijih gasin, kah yang bi nafkah. Kalau dia sakit, kamu yang mengobatinya. Tidak kamu lakukan, kamu berdosa dengan Allah. Ini kewajiban. Mengapa oleh si A ini sangat benci untuk ini? Sehingga maunya anak perempuannya yang ambil semuanya. Inilah pemikiran yang tidak adil. Karena memaksakan hanya anaknya saja yang punya hak, sedangkan ini asibnya. Oleh karena demikian, mari pelan-pelan baca hikmah sehingga jangan sampai dirasuki oleh bisikan syaitan bahwa yang lebih adil tawasiat ju. Kalau mati kakak tak peduk mandum tahu aju mandum. Nya na tempat boyum. Artinya tanah peduk hukum na tempat peduk hukum. Bagi putaka orang udip tengah udip ge bagi entuk le matelon kacau aju mate-mate baik karu-karu le. Nyan hana tak tempat beut. Ana hukum lagi nyan. Kewasiat pikan. Kenapa meri? Ke hadiah, ke hibah pikan. Uak putaka je kan. Kalau mati dia gimana uak dia nyo. Menyojok-jok je betul lah. Jangan untuk kita berpikir yang hanya memenangkan pribadi, padahal Allah setiap manusia yang hidup semuanya tidak boleh tersia-sia, terpelihara mereka dari sisi agamanya, terpelihara mereka dari sisi hartanya, terpelihara mereka daripada sisi akalnya, darahnya, jiwanya, kehormatannya, hifdzul malnya, hifdzul nasalnya.
itu terpelihara. Kepada siapa? Gak ada ayah pindah ayah, ayah kakek, dan itu tidak ada pindah saudara-saudara. Itu tidak ada pindah kepada paman-pamannya, dan itu tak pernah habis-habis. Tidak ada apapun yang bertanggung jawab pindah ke negara. Barulah negara man la waliya ana waliyun la man la waliyalah, yang bertanggung jawab negara. Kas negara harus keluarkan. Maka harta juga demikian, tidak ada pengambilan yang sama sekali daripada urutan itu. Akhirnya negara punya hak kembali ke baitul mal. Itu delik keadilan, bukan seolah-olah yang kita tinggal akan bisa menjamin kehidupan dia. Agama ini sudah selalu, sebagai seorang mukmin kita tahu harta itu temporer, harta itu adalah tak pernah kekal. Hari ini begini, besok begitu, dan ia itu baharu. Kullu baharu, yang berubah itu baru, ya, dan tidak pernah ada yang abadi. Baik, sekarang kita masuki kelompok asabah yang kita lanjutkan hari itu daripada asabah binafsih yang sudah saya garis-garis pada malam yang lalu. Sekarang di dalam keluarga kita yang ada hubungan nasab, bahwa penerima asabah itu dibagi tiga, ya. Ada asabah binafsih, orangnya sudah kita sebutkan pada malam itu, yang oleh para ulama sepakat membagi pada 4 kelompok dengan tertib dalam kelompok masing-masing. Mereka menghabiskan seluruh harta bila tidak ada zawil furud. Gak ada yang telah Allah tetapkan dengan 12 kelompok ahli waris, dengan 6 bagian yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang 1/2, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Itu tidak ada, dia punya hak semuanya. Nah, kemudian yang kedua, kelompok asabah disebut dengan asabah bighairi. Asabah bighairi adalah kullu unsa zata fardin tasbahu asabatan bisababi wujudi zakarin minal asabati binafsih min jihatiha wa musawilaha fi darajah. Tiap-tiap wanita yang punya bahagian tertentu, andai kata tidak didampingi oleh saudaranya yang semertabat dengan dia, maka ia sah untuk memberikan dan mendapat asabah bersama-sama dengan laki-laki yang laki-laki itu berkedudukan untuk mengambil asabah binafsih. Nah, dan dia menghabiskan, tinggalkan bagian yang Allah berikan, ia mengambil seluruhnya dengan perbandingan di zakari mislu hadil unsayain, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau demikian asabah bighairi ini hanya 4. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari sebapak, tidak lebih. Ya, tidak lebih. Bila anak perempuan ada anak laki-laki, bila cucu perempuan ada cucu laki-laki, bila saudari kandung ada saudara kandung, bila saudari sebapak ada saudara sebapak. Mereka tinggalkan bagian 1/2, tinggalkan bagian 2/3 dengan syarat ia tak terhijab daripada mendapat pusaka, tidak terhalang oleh dengan syarat-syarat terhalang yang ada, tidak lebih dari itu. Makanya memberikan asabah bighairi kepada keponakan yang laki-laki bersama ponakan perempuan itu adalah tidak dibenarkan dan tidak ada dalam hukum syarak. Kejadian begini misalnya, ini banyak terjadi. Ada 3 sudah kasus yang ini ribut masalah ini. Apakah dipahami atau tidak? Kadang-kadang juga dalam keluarga kita, tapi nggak sadar. Ada orang yang meninggal, si A meninggal, ia tinggalkan yang pertama kakak kandung, kakaknya seibu sebapak,
tidak punya anak. Ia meninggalkan juga, dia punya saudara, abang kandung. Abang kandungnya sudah duluan meninggal. Saat meninggal si A. Saat dia meninggal, ini sudah meninggal. Dia punya anak. Ada anak laki, ada anak perempuan. Ya. Si A yang meninggal ini adalah merupakan anak kemun, keponakan. Ini kakak kandung, ini abang kandung. Abang kandung sudah meninggal 2015. Sekarang 2021 meninggallah si A. Yang ditinggalkan ahli waris kakak kandung satu dan keponakannya satu laki satu perempuan. Nah, ini sudah jelas seperdua. Karena kakak kandung sendiri seperdua. Dan tidak ada ayah si mayat, tidak ada kakek, tidak ada anak, tidak ada cucu. Yang adanya kakak kandung. Ada abang kandungnya satu. Itu kasusnya di Luk Semawe. Itu pejabat. Saya nggak bilang siapa. Tapi udah salah. Tapi setelah diselesaikan salah, saya bilang itu salah. Sisa di tengah lagi, karena harta dibagi dua, adalah mini anak laki-laki ini. Ada yang memutuskan bahwa anak laki-laki ini bagi tiga, dia dua, ini satu. Dia anggap ini asabah bighairi. Tidak, karena anak perempuan ini, anak perempuan dari saudara kandung, dia bukan zawil furud. Dia bukan perempuan yang mendapatkan zawil furud atau mendapatkan kadar tertentu. Yang mendapatkan kadar tertentu hanya sampai kepada saudari kandung, saudari sebapak. Anak saudara kandung yang perempuan, anak saudara sebapak yang perempuan itu sama dengan anak dari anak perempuan. Dia adalah merupakan daripada zawil arham. Kalau zawil arham, urutan mereka ada pada urutan yang keempat. Yang pertama zawil furud, yang kedua asabah, yang ketiga kerat kembali kepada zawil furud, yang keempat zawil arham. Ini tertib sampai yang ke-8. Sampai yang ke-8 yang kita sampai di sini dulu. Kita sekarang bicara asabah. Karena zawil furud satu, yaitu kakak kandung daripada si mayit. Sisanya untuk asabah. Siapa asabah? Asabahnya dalam urutan yang lalu, asabah binafsihnya, yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga ayah, keempat kakek, kelima saudara kandung, keenam saudara sebapak, ketujuh anak saudara kandung. Ini dia nomor 7. Pada anak saudara kandung, kalau pada saudara kandung anda kata dia hidup, iya betul asabah bighairi dengan ini, karena dia mendapat zawil furud. Maka kalau ada saudara kandung dia hilang seperdua, maka ambil bagian satu bagian ia, dua bagian abang kandungnya. Tapi karena ini anak perempuan daripada saudara kandungnya, dia bukan zawil furud. Ini bukan asabah bighairi. Dan dia tidak punya hak dari seperdua. Seperdua penuh hak anak laki-laki. Kalau mau beri hak dia berapa diberi, itu bukan ijbari. Artinya bukan ketetapan hukum. Terserah kerelaan dia. Mau kasih semua pun tidak apa-apa. Sama dengan kita mau berikan kepada siapa saja. Nah, begitu juga kalau ada anak yang saudara sebapak yang lain-lain. Maka terbatas asabah bighairi pada 4 orang saja perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan, dari anak laki-laki, karena mereka itu zawil furud, saudari kandung, saudari sebapak, saudara seibu dan saudari seibu, bukan asabah dan tidak asabah bighairi. Keturunan daripada saudara kandung bukan, tidak bisa dibandingkan ini dengan cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan. Ini anak mereka ini
ini bukan zawil furud. Kalau cucu perempuan dari anak laki-laki, dia itu adalah merupakan ahli waris yang mendapat kadar tertentu dalam kondisi tertentu apabila terlepas daripada hijab. Nah, misalnya begini, bawa ke pengadilan, cok mutemeng mendapat ketetapan secara paksaan, ia harus dapat, dan ia dengan mengeluarkan biaya banyak harus menang. Kemenangan dia tidak sesuai menurut hukum syarak. Memperoleh harta yang tidak sesuai dengan hukum syarak, hukum agama, dalam konteks menguasai harta warisan tidak sesuai dengan hukum syarak, hukumnya haram. Sama juga dengan kita main judi. Mendapat duit dengan jalan judi, hukumnya haram karena tidak sesuai menurut hukum ketentuan syarak. Begitu juga menyangkut dengan masalah riba. Begitu juga dengan masalah riswah. Tidak ada beda. Dalam keluarga menguasai harta yang bukan milik kita tapi milik daripada ahli waris yang lain kepada kita secara ikrah atau secara ghurur atau secara manipulasi atau secara gertak atau secara apapun, nah, itu hukumnya haram. Kalau haram cara memperolehnya, haram menggunakannya, haram memakannya, haram untuk mengambil manfaatnya, haram untuk menjualnya. Bahkan fasid jual beli karena bukan milik kita, karena dimiliki bukan dengan jalan. Sama dengan jual beli najis, khamar, tapu belau walaupun naurung belau peng saban on tertuh ium khamar dengan tertuh ium bau bi saban peng saban menyotek belongkot saban metemu, tapi nilainya yang beda. Nilainya yang beda, nilai iman, nilai kepercayaan, nilai hukum yang berbeda. Sertuh riba pengen adalah yang tak peroleh dengan tapu belau bui, tertuh tak banci. Tertuh riba tak boh tapu belau bol manok, taban tertuh riba. Tak belau kuih nyum taban. Yum bui ngan yum bol manok taban. Tapi yum bui harum dapat jo, yum bol manok harum dapat jo. Karena ada itu langgar poh. Itu nak beda. Jadi kon oban harum pet ada dapat jo bahana. Ya. Yang membedakan halal haram itulah iman kita. Itulah iman kita. Dan inilah resiko berkaitan dengan makan yang tidak halal, yang di dalam hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Ya. Itu dalam hadis yang panjang. Yang halal kejelas sesuai aturan dan hukum kiban puta blo, puta pula, puta amita, pu hibah gop, pu sedekah gop. Ya, kajelah yang halal. Yang haram be kajelah. Tacok dengan pasaan, tacok dengan tatipe, tacok dengan tapungun, tacok dengan tamu judi, tacok dengan kredit ataupun dengan riba, tacok dengan sogok macam-macam. Haram. Haram kajelah. Cara cok beda. Harta truk baca orang tanya sabar. Ada beda. Akibat cara cok yang berbeda itu sudah al halalu bain wal haramu bain wa bainahuma mutasyabihat. Ya. Di ujung hadis itu diingatkan oleh Rasul. Ala, ingat dalam tubuh kita ada segumpal darah. Yang segumpal darah itu apabila baik seluruh tubuh. Apabila jelek seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Itulah hati. Hati adalah hasil produksi dari makanan yang kita makan. Menyumbur dengan jalan yang haram yang dapat jauh. Walaupun gigi tinggi dadak. Hatinya hati yang keruh. Hati yang lalai. Hati yang mati. Hati yang sakit. Banyak sekali bicara hati di dalam aspek hukum
Ya, hukum apa itu namanya, dengan hukum tasawuf atau hukum akhlak. Mialam Al-Quran jakun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ada. Kemudian ya summa qasat qulubuhum, ya, banyak sekali. Tapi ada juga ayyuhal mutmainnah, ya, ada juga yang tenang hatinya. Tergantung hati itu tercipta hati dari apa. Nah, inilah akibatnya. Oleh karena demikian betul tak fikir, akibat daripada ini membawa kepada proses kiban cara tadi di anak hati jikru. Pakan kasa anak mek tanya. Pakan berani lagi tak kengon. Itu ji. Mak dijajukan ke untuk digugat gara-gara harta. Kita tidak tahu persis siapa yang betul daripada, tapi sampai tingkat anak menggugat mama itu sudah biasa bagi seorang muslim. Konon lagi orang Aceh. Ya. Menyo adik gugat abang biasa, oleh meninggal ayah dengan maknya kan biasa terjadi. Tabahan agak hubungan dua antara silaturahmi berdua. Nah yang adik-adik ya gugat ayah abang. Tapi menyo tingkat mak tu, urun tempat yang urun pelahir tu. Dan orang yang paling sedih agaknya adalah dia sakit melahirkan seorang ibu. Kalau ditanyakan apa yang lebih sakit daripada perasaan dibandingkan dengan melahirkan, andai kata melahirkan sakit, tidak begitu sakit. Tapi yang paling sakit anak yang dilahirkan itu juga mau memaki dan untuk menganiayanya, termasuk menggugatnya. Terserah betul atau tidak gugatannya itu dulu. Tetapi secara moralitas, akhlak, kok sampai demikian? Datanya tepat hati nurani. Kiban terbentuk hati ji pada objek ulam. Bagaimana terbentuk hatinya? Apa ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah? Ini disebut dengan asabah bighairi. Hanya 4. Dengan syarat hijab mahjubnya yang sama. Kemudian ada satu lagi. Apa dasar hukum bahwa mereka itu menjadi asabah bighairi? Yaitu yang pertama, apa itu yang disebut dengan asabah bighairi? Buat tetruk kejadian itu baru terselidiki kerod. Yang penting begitu hati merasa bahwa apakah saya sudah betul saya perlakukan seperti ini, kajian dan nilai pertanyaan. Walaupun kalau dia tu nyo ilo naga ke bahu be urang si kanyo lagi nyo halia kucak puana ibi putan. Ini nah lagi nilai kajian sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti dia mutaaddi hukum Allah. Kalau mutaaddi hukumannya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, ayat 14. Siapa yang maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasul, wa yata'adda hududahu, dia melanggar aturan batas-batas yang Allah berikan berkaitan dengan warisan, yudkhilhu naran, ia tempatnya neraka, khalidan fiha, gak keluar-keluar, walahum azabun adzim. Nyan kan kepulainya ayat 14 nyan khusus bicara menyangkut sebelah 12. Karena dalam ayat 11, 12 adalah ketentuan-ketentuan yang sangat rinci Allah sampaikan. Maka ayat 13 dipuji. Wa may yata'illah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, masuk neraka, masuk surga. Tak keluar di dalamnya. Tapi wa may ya'sillah wa yata'adda hududahu, melanggar aturan-aturan ini masuk neraka. Khalidan fiha. Ana tebit-tebit. Walahum azabun muhim. Itulah azab yang paling pedih bagi orang. Menyota pengut gop ke gop. Mana tak berat? Ada pegat transaksi. Dosa besar. Iya. Mana penipuan. Bedah tajak bina laut ke dia. Lagi orang pengut loan berosa. Tayang long ke orang mekat long bayu. Tapi kalau long bayu, nah orang anak kudu ne lo temoy.
Lun dengan lun semua buat di musalla. Ada jet baik tempo lagi nyam ke lagi balun lun joci. Kebudah katanya 4 rumah lun. Bak tabah ke rumah. Dia pegah yang 4. Lun dengan lun semua buat di musalla. Kebudah ke balik ziat. Anak mempak dengan lun. Kita mau lah bak kedai pun. Lun jak abu kata sibuk. Hang kita menjak lo yo jak rumah nak kauri beo. Demam menur tanya ke pesan balon. Geyo jok berah sabo sak ke lun baron ya. Urang anak dia kiban bila lagi dia urangnya jok pi. Kata lo yo jok. Dong lon na bu pegah no yo jok berah ke jabe yang jak buno. Hana menumpak dengan jabe lo boy lon. Mak kai pengawam mekat. Ipu blonan lon. Lagi nyan harum ci bajo. Dia mau pergi pegah dengan biji. Cik kai kamu menyamar. Yang kira-kiranya tak pegahnya ada abu yojok biasa haji biasa yojok. Dia mana tingan ke pegah. So yang jika tanya nan urang anak tu di kepo kajo. Punya urang ku yojok apa yang ada hilang kan urang yang dari rumah lon atau bina rumah lon yang katuri. Yang nomor HP anak kajo apa pegah. Lon nak melihat kejadian lagi nyan. Tayang urang mekat. Dia mana budak tanya tak bayar tu. Saya lagi wallah malah pegana perkahwinan nu iku. Bukan apa cicap anak ke cicap bro tak tak. Untung anak cicap minyak dalam 2 kilo nan. Minyak dah cicap lebih pak ke sembako makan apa tanya. Han tak bela haji sayang. Kamu tumpuk dah awak makan yang mekat pikon raya tak di kampung kat cilet-cilet mungkin kedua yang hantar pada lekut. Ini kadang-kadang begitu cara penipuan sudah. Elon hizun kok tu tingkat lagi nyanyi. Tetap itu adalah haram. Jadi kembali kepada ini yang sadar asabah bighairi tadi. Jadi yang kedua dari asabah binafsi. Ada yang ketiga asabah ma'aghairi. Apa dasar hukum asabah bighairi ini? Pat dasar hukumnya adalah asabah. Itulah yang dipahami saat ada anak laki-laki dan bersama anak perempuan, hukumnya tidak ada lagi mendapatkan bagian tertentu. Di awal ayat surat 11, ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Aulad makna aulad laki-laki dan perempuan. Nagam nainau anu. Liz zakari mislu haddil unsayan. Laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Berapa saja jumlah harta, habiskan. Berapa laki-laki? 4. Berapa perempuan? 1 bagi 9. Laki-laki 2 jadi 8, perempuan 1. Ambil. Na tanah 20 hektar. Aju, belah aju tanahnya. Menyosaban nilai, belah dikurung. Cok 2 buah garis oleh yang agam masing-masing, cok 3 buah garis dan ini. Itu pada kedudukan ada laki ada perempuan. Begitu juga pada saudara-saudari. Sedangkan cucu itu adalah aulad tingkat kedua setelah tidak ada aulad tingkat anak. Sama juga. Ya, liz zakari mislu hadil. Sedangkan saudara sebapak sama dengan saudara seibu sebapak. Karena sama-sama ada hubungan nasab yang tidak diselang oleh perempuan. Itu dasar. Yang ketiga ada asabah ma'aghairi satu lagi. Ini yang tidak sering kita tahu. Tapi sudah beberapa kali saya sampaikan. Ini banyak kejadian. Asabah ma'aghairi adalah seorang saudari kandung menghabiskan seluruh harta. Andai kata pewarisnya hanya anak perempuan saja, atau cucu perempuan saja, atau 1 anak perempuan beserta cucu perempuan. Tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada keturunan yang laki-laki. Itu dasarnya apa? Itu yang kita sampaikan pada malam itu. Dasarnya adalah apa yang terjadi dalam kronologis. Pada satu ketika seorang laki-laki bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa ditanyakan oleh laki-laki itu, ya Abu Musa,
Bagaimana saya selesaikan masalah pada sebuah kasus? Seorang yang meninggal dunia, ia meninggalkan seorang anak perempuan. Hanya satu anak perempuan, ia meninggalkan dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini ada anak perempuan satu, kemudian ia ada anak laki-laki ini. Anak laki-laki sudah meninggal, tapi anak laki-laki ini ada meninggalkan anak perempuannya, namanya bintu ibni. Ibni ini sudah meninggal, lebih awal meninggal daripada meninggal A. Ia punya seorang saudari kandung. Ini kasus yang ditanyakan oleh seorang laki-laki kepada Abu Musa. Jawab Abu Musa, ambillah untuk anak perempuan setengah sesuai dengan perintah ayat, yaitu di dalam ayat 11. In kanat wahidatan falaha nisfu. Wahidah ini satu orang. Jika ada anak laki-laki, anak perempuan itu satu, falaha nisfu, miliknya setengah harta. Okey. Kemudian sisanya berikan kepada saudari kandung. Sisa. Kata-kata sisa ini adalah bukan bagian. Sedang-sedang mereka masih dalam satu majlis duduk-duduk, datanglah Ibnu Mas'ud. Laki-laki yang sudah mendapatkan pencerahan dan ketentuan hukum daripada Abu Musa, ia ingin untuk menggabung dan ingin mengajak bahwa Ibnu Mas'ud sepakat juga dengan ini. Dia sampaikan, ya Ibnu Mas'ud, seperti ini yang sudah ditetapkan Abu Musa. Apa kata Abu Musa? Nah, yang seperti ini. Jawab Ibnu Mas'ud, celaka kalian dan kalian sudah zalim, yang sudah melanggar daripada apa yang telah ditetapkan. Bagilah harta itu sesuai dengan apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Berikan kepada anak perempuan setengah. Berikan kepada anak ini cucu perempuan dari anak laki-laki 1/6, supaya melengkapi ini 2/3. Sisanya kasih kepada ini. Maka ini disebut dengan asabah ma'a ghairi. Maka andai kata dalam kasus ini ada saudari kandung satu orang, dia punya lagi saudara sebapa. Saudara sebapa adalah terhalang karena sudah dihabiskan oleh perempuan. Ini perempuan yang menjadi asabah. Asabah ma'a ghairi. Ini adalah, ini dasar hadisnya. Dan hadis ini kuat. Dan ini riwayat Muslim. Nah, jadi ini dasar hukum. Sehingga asabah ma'a ghairihi itu tertentu pada kasus seorang yang meninggal, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada anak yang laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tapi ada anak perempuan atau cucu perempuan. Dan ada saudari kandung atau saudari sebapa. Kalau ada saudari sekandung, maka saudari kandung menjadi asabah ma'a ghairi. Asabah ma'a ghairi bukan ia menghabiskan bersama dengan anak perempuan, tapi anak perempuan ambil bagian, sisa ambil untuk dia. Jadi na urinong yang jid ke asabah. Ya. Maka asalnya biasa terjadi yang wali, kita andalkan istilah wali. Dalam tradisi masyarakat kita ni mengandalkan bahawa kasus itu adalah nawali. Hak wali tu. Nyo menyata nyo mesti dah nak agam. Anak inang, cucu inang, saudara kandung inang. Maka jangan nawali. Tahu tak apa? Nyopat naik agam saudara saboya. Menyo ini mengetip je nyopat tukang penikah. Nyopat yang wali. Tapi wali tidak dapat nyupai menghabiskan asabah ma'a ghairi. Ini kasus banyak sekali terjadi. Yang kadang-kadang menganggap ini dia punya hak untuk mengambil sisa seluruhnya. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah 3 asabah yang di dalam nasab yang merupakan kelompok kedua setelah zawil furud,
yaitu mengambil asabah. Bagaimana andai kata ini kalau ada lebih punya asabah, bagaimana kalau enggak cukup? Bagian harta le 1/6 na urun cok, 1/2 na urun cok, 2/5 na urun cok. Pada nak cok peng na. 2/3 dengan 1/2 jang dah enggak cukup duit. Itu enggak cukup. Ini 4 surah lebih. Kalau tidak cukup bagaimana? Ini masalah insya-Allah akan kita berikan pencerahan waktu yang lain. Dan saya sangat bahagia Edna melimong di puluh dro tinggal mentong yang tim menarik untuk melihat masalah faraid ini masalah bahagia. Tapi kalau sudah tinggal 4 nanti baru saya tidak lagi mengajar masalah hukum faraid ini. Jadi biasa lagi nah tempat-tempat pun ramai karena membingungkan hukum faraid alah payah dat. Akhirnya tinggal put yang baru lumpio. Berdraw kajak rumah mentah hidih tidak merunuh nampak adi hak ilmu penuh bak publik. Demikian lebih kurang saya mohon maaf. Waktu Isya sudah masuk dan saya padai dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.